Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Hadianto SPD MIB PhD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif dalam pendidikan serta rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil disertasi dari saudari Ahtim Wahyuni yang memiliki judul Pengaruh Behavior Modeling Training terhadap Caring Guru Sekolah Dasar. Hal yang menarik yang dilakukan oleh saudari Wahyuni dari Universitas Negeri Malang pada program Pasca Sarjana. Kita lihat apa yang menjadikan latar belakang sehingga penelitian ini tertarik dilakukan oleh saudari Wahyuni. Ini merupakan landasan pada penelitian yang akan beliau lakukan, bahwasanya kondisi ideal dalam pandangan siswa adalah sosok yang senantiasa menjadi dambaan peserta didik. Jadi guru itu menjadikan dambaan sebagai panutan yang memberikan keteladanan. Di sini dijelaskan dari berbagai teori yang telah dicantumkan bagaimana sikap guru, rasa optimis, positif, caring, dukungan, dan penghargaan dapat menjadi pilihan dengan mengambil tindakan-tindakan tertentu yang dapat memastikan bahwa semua hadir dalam kelas dalam kehidupan sehari-hari. Ada kenyamanan bagaimana peserta didik itu merasa senang ketika berada di sekolah, sama bertemu dengan gurunya. Di sini beliau sampaikan juga berdasarkan survei yang telah dilakukan, dapat dasar dan temuan yang dicantumkan, maksud juga bagaimana kondisi real di lapangan. Ini menjadi ketertarikan beliau untuk mengambil pada judul disertasi yang telah saya sampaikan di awal tadi. Kita lihat ini penelitian-penelitian terdahulu. Apa rumusan masalah pada penelitian ini? Yang pertama, apakah ada perbedaan caring guru sekolah dasar yang dilatih dan yang tidak dilatih dengan behavior modeling training? Yang kedua, apakah ada perbedaan knowing guru sekolah dasar dilatih dan yang tidak dilatih dengan behavior modeling training? Yang ketiga, apakah ada perbedaan coverage guru sekolah dasar yang dilatih dan yang tidak dilatih? Dia melihat perbandingan antara yang dilatih dengan yang tidak dilatih. Tujuan penelitian tentunya menjawab daripada rumusan masalah yang telah disampaikan tadi, untuk menguji perbedaan dari setiap baik itu tingkat caringnya, knowing, apa yang sudah dilatih dan yang tidak dilatih, guru yang dilatih dan guru yang tidak dilatih. Ini bagaimana manfaat behavior modeling training dijelaskan sama beliau pada disertasinya. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian juga disampaikan. Definisi apa itu maksud daripada caring tadi sebagai judul yang diambilnya, yang menjadi konten. Itu yang menjadi konten dalam penelitian ini adalah sikap caring guru.
bahwa proses belajar mengajar dengan memberikan proteksi pada siswa, menghargai pandangan-pandangan siswa dan ketertarikan, juga membantu siswa untuk berkembang dan mengaktualisasikan dirinya. Variabel yang diambil sama beliau termasuk behavior modeling training. Behavior modeling training itu diterapkan dalam penelitian ini. Modeling ada sebagai model yang dapat digunakan secara efektif dan sesuai dengan kondisi. Ini beliau dalam penelitian ada guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 SD di KKG Gugus 06 Kabupaten Sidoarjo. Ini merupakan kajian pustaka yang dicantumkan beliau. Bagaimana berisi uraian tentang kompetensi guru sekolah dasar, baik dari Undang-Undang Sisdiknas dan teori-teori sebagai pendukung, bagaimana definisi caring menurut Swenson dalam Tomei dan Aligut tahun 2006. Merupakan suatu sikap aktif yang benar-benar diberikan kepada orang lain, bahwa ia benar-benar peduli. Jadi care, dia care, gurunya itu care, peduli terhadap siswanya. Maka guru yang acuh juga membuat siswa juga tidak merasa nyaman dan aman ketika dalam kelas tentunya Bapak Ibu. Ini keterkaitan bagaimana caring dalam pembelajaran. Pendekatan yang berfokus pada caring ini bermula pada penelitian persepsi siswa tentang guru yang baik. Beberapa tahun kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang guru yang baik adalah guru yang memiliki sikap proporsional. Nah, ini pendapat dari Wenzel tahun 1997. Yang bertanggung jawab, taat pada norma dan aturan kelas, serta mendorong pada aktivitas-aktivitas akademik. Penjabaran dari teori-teori yang sudah dicantumkan oleh Saudari Wahyuni, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana telaah selanjutnya. Cukup banyak yang dicantumkan oleh Saudari Yuni sebagai penguat, karena ini merupakan standar untuk membuat disertasi. Ada penjelasan bagaimana proses behavior modeling training, itu pada gambar 2.1 bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Ini merupakan gambar 2.2 tentang traditional and received training model. Tapi side model, ada attitude, behavior, sebagai role model. Pemain peran. Si guru ini mengobservasi orang lain. Modeling adalah metode untuk menghasilkan perilaku baru. Pendapat dari Gazda. Atau prosedur dengan cara orang dapat belajar perilaku yang diharapkan melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Jadi modeling, Bapak Ibu. Ada pertama 6 jenis modeling yang dijelaskan oleh beliau. Dasarkan dari
pendapat Abimanyu dan Marinhu, modeling langsung itu mengajarkan perilaku yang dikehendaki dengan contoh langsung dari trainer atau teman sebaya. Karena yang tadi kan dilatih dengan tidak dilatih. Modeling simbolis, ada modeling diri sendiri sebagai model, modeling partisipan, modeling tertutup, modeling kognitif. Ini ada 6 jenis modeling yang sering digunakan. Nah, ini dilihat bagaimana tinjauan teoritis tentang behavior modeling training dengan caring sebagai dasar dicantumkan oleh saudari Wahyuni. Kita lihat bagaimana metode penelitian yang beliau rancang. Penelitian ini menggunakan rancangan true eksperimen. Beralasan ya bahwasanya pemilihan desain penelitian eksperimen ini berdasarkan pertimbangan pertama, rancangan ini merupakan rancangan yang paling tepat di antara jenis-jenis eksperimen lainnya dan dapat diaplikasikan dalam penelitian-penelitian pendidikan dan psikologi. Merupakan desain yang tepat untuk menguji hipotesis penelitian. Desain yang diberikan pengendalian yang memadai sehingga variabel bebas dapat dinilai. Ya, diberi buat kelompok pretest dan post-test. Ada pelatihan caring dengan behavior modeling training. Dan dia mau melihat perbandingan tadi Bapak Ibu. Nah, ini merupakan gambaran 3.1 rancangan eksperimen dengan post-test, pre-test dan post-test, design with control group, sumber Krugman tahun 1999. Kita lihat variabel bebas dan variabel terikatnya. Pada penelitian ini, variabel bebasnya itu atau variabel perlakuan merupakan variabel yang diperkirakan mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas tersebut adalah penerapan pelatihan caring melalui behavior modeling training. Variabel terikatnya apa? Adalah faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan akibat dari variabel bebas. Itu pendapat dari Tuchman. Hasil pelatihan yang diukur setelah perlakuan sebagai variabel bebas itu dipilah menjadi 3, knowing, Howard, dan Atkins. Subjek yang diambil Bapak Ibu, penelitian ini jumlah 67 guru di kelas 1 sampai 3 di SD KKG Gugus 6 Sidoarjo. Sesuai dengan tujuan penelitian untuk meningkatkan caring dalam pembelajaran. Maka pemilihan guru SD tepat karena guru SD adalah individu guru yang menapaki dunia pendidikan dalam pembelajaran jenjang pendidikan dasar pada kelas awal. Maka diambil kelas awal tadi, kelas 1 sampai kelas 3. Teknik dan penentuan sampel atau subjek penelitian digunakan adalah random sampling. Dengan jumlah populasi 67 guru, ditentukan jumlah sampelnya 54 guru. Terpenuhi 54 subjek penelitian yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Teknik random digunakan karena pengujian desain eksperimen mensyaratkan sekurang-kurangnya subjek diambil secara random. Nah, ini merupakan gambaran penarikan subjek untuk pengujian penelitian Bapak Ibu. Instrumen yang beliau lakukan, skala caring. Nah, ini kisi-kisi skala caring sebelum diuji coba. 8 indikator, subindikator, butir maupun jumlah. Penentuan skor, ada uji validasi, reliability,
Nah, ini merupakan penjabaran. Kita lihat bagaimana hasil penelitian daripada saudari Wahyuni tadi. Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian secara berturut-turut mengenai deskripsi pelaksanaan dan peningkatan caring dengan behavior modeling training. Pertama, hasil penelitian pengujian asumsi, pengujian hipotesis penelitian, deskripsi hasil penelitian menyangkut bahasan secara deskriptif tentang hasil temuan penelitian. Kita lihat deskripsi pelaksanaan pelatihan caring, peningkatan caring. Ini sebaran subjek penelitian, kelompok eksperimen dan kontrolnya, Bapak Ibu. Nah, melakukan tes awal, mengukur tingkat caring guru sebelum mengikuti pelatihan. Nah, sebelum melakukan pelatihan di tes terlebih dahulu, ada orientasi pelatihan, dan penjelasan. Dan ini petikan hasil diskusi daripada hakikat caring itu sendiri. Ada unsur dan hasil diskusinya apa. Telah dipaparkan, dideskripsikan. Ini juga bersifat kegiatan workshop ya, dalam dipandu atau dipantau juga oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah, memberikan muatan penjelasan tentang pentingnya caring pada pembelajaran khusus yaitu pada guru sekolah dasar. Nah, ini hasil identifikasi perilaku caring guru Ron Clark dari Amerika. Apa saja yang dilakukan Bapak Ibu? Pelatih tadi mengeksplorasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya caring bagi guru saat melakukan pembelajaran. Setelah itu, setelah melakukan role playing, ini dipraktekkan oleh beberapa peserta sebagai contoh perilaku caring yang dilakukan guru. Jadi tidak hanya dalam aspek teori yang disampaikan, tapi guru juga ketika dalam pelatihan itu diajak untuk mempraktikkan pada hasil pertemuan yang dilakukan pada pelatihan tersebut. Ini merupakan gambaran dan penjabaran secara deskriptif yang dilakukan oleh saudari Wahyuni tadi Bapak Ibu. Kalau kita baca satu-satu nanti tidak sampai pada waktunya. Kita lihat poin-poinnya. Ini merupakan bagian daripada topik diskusi. Ada hasil diskusi pentingnya sikap sabar dan tenang. Ini yang diambil adalah guru-guru pada kelompok KKG tadi Bapak Ibu yang melakukan pelatihan caring tadi. Pada skor post test yang dilakukan tadi Bapak Ibu, caring guru, ini merupakan gambaran tabel indikator yang ingin dilihatnya tadi dari lakukan perlakuan, kontrolnya, dan jumlah total. Ini rata-rata standar defisiasinya sudah disampaikan. Ada uji normalitas data. Ini merupakan tabel
uji normalitas sebaran data pretest. Kalau tadi post test, ini sekarang pretest. Data statistiknya. Ini adalah hasil uji beda rata-rata pretest, kelompok kontrol, dan perlakuan. Ini adalah guru-guru yang dilakukan pelatihan tadi, Bapak Ibu. Kita belum menemukan hasil uji tes bagi guru yang tidak terlatih tadi. Terdapat perubahan kering guru, yang kering guru terukur dari 26 butir pertanyaan dengan skala 1-4, sehingga total skor yang akan didapatkan berkisaran 26 hingga 104. Ini tabel silang kering guru kelompok kontrol, kelompok guru kelompok perlakuan, hasil pengujian hipotesis, pengujian hipotesis 1 yang diuji dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kering guru yang terdiri atas knowing, 3 aspeknya tadi, antara kelompok tanpa pemberian pelatihan tadi Bapak Ibu, dengan yang dikasih pelatihan. Jadi tidak terdapat perbedaan. Kemudian hipotesis kedua, eh, hipotesis 0 bagian kedua yang diuji dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan knowing antara kelompok tanpa pemberian pelatihan tadi Bapak Ibu dibandingkan dengan pemberian pelatihan. Sehingga pemberian BMT ini terbukti dapat meningkatkan knowing guru. Jadi pada kelompok guru tanpa pemberian BMT diperoleh nilai rata-rata knowing dari hasil post-test sebesar 38 dan 53,48 pada kelompok guru dengan pemberian BMT. Yang tidak ada pelatihan 38, yang ada pelatihan 53. Jadi kita melihat ada perbedaan. Ini yang berwarna hijau ada behavior modeling training yang dilakukan BMT atau disingkat BMT. Warna hijau sebagai perlakuan, yang garis biru itu kontrol, kelompok kontrol. Pada uji hipotesis ketiga dijelaskan diperoleh nilai rata-rata coverage di hasil post-test sebesar 17,78. Ini kelompok yang tanpa melakukan behavior tadi Bapak Ibu. Dan yang melakukan pemberian BMT itu 25,26. Artinya pemberian BMT terbukti dapat meningkatkan coverage guru. Di perlakuan kita bisa ambil tarik benang, bahasanya guru yang dilatih tadi, pembahasan dan temuan, apa hasilnya? Pertama, penelitian ini berangkat dari persoalan kompetensi guru SD dalam pembelajaran. Pertama, keprihatinan terhadap perilaku guru pada saat di kelas maupun di luar kelas yang kurang mempedulikan kebutuhan siswa. Sikap care-nya tadi ya. Minimnya pemahaman keterampilan tentang sikap. Yang ketiga, adanya tuntutan agar guru SD tidak hanya mementingkan target kurikulum, tapi juga kebutuhan non-akademis juga perlu diperhatikan.
Hasil pengukuran awal terhadap guru SD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa caring guru SD bervariasi dengan kecenderungan rendah sehingga perlu ditingkatkan. Temuannya itu Bapak Ibu. Kenapa tadi ada hasil yang berbeda? Karena yang dilatih dengan yang tidak dilatih. Jadi guru yang nggak dilatih caringnya tadi itu hasilnya sangat rendah dan perlu diperhatikan. Ini pembahasan pada pelatihan caring guru SD kan bagian stimulan dan solusi apa yang perlu dilakukan pada sekolah dasar di Sidoarjo tadi Bapak Ibu. Eh, Tentunya ini menjadikan cambuk untuk saling dan bersama-sama memperbaiki kualitas maupun kuantitas. Di mana kesimpulannya adalah penelitian menunjukkan hasil ada perbedaan Bapak Ibu signifikan antara caring guru yang dilatih dan yang tidak dilatih. Nah, ini datanya telah terpapar dengan jelas dan ada perbedaan signifikan knowing guru yang dilatih dengan yang tidak. Jadi menjawab rumusan masalah tadi, simpulannya bahwasanya hasil penelitian menurut teori-teori sebelumnya bahwa pelatihan ini dapat diterapkan untuk meningkatkan caring guru sekolah dasar. Hal ini juga sesuai dengan pendapat BEM, BIHAM, dan Eskurik tahun 1996. Bahwasanya pelatihan BMT dapat meningkatkan kinerja yang spesifik dalam hal ini caring guru sekolah dasar. Ini menjadi penting. Mudah-mudahan ini juga bisa diterapkan tidak hanya di sekolah-sekolah di Sidoarjo yang tempat peneliti, tapi bisa kita terapkan juga di sekolah dasar bagi guru-guru di Provinsi Jambi. Terlebih juga sifat caring ini perlu ditanamkan dan dilatih kepada calon guru sekolah dasar. Nah, di penutup penjabaran bahasanya kesimpulan uraian pelaksana BMT hasil analisis serta pembahasan hasil yang mana pertama ada perbedaan signifikan caring guru yang dilatih dengan yang tidak dilatih. Artinya kontribusi perlakuan BMT dapat meningkatkan caring guru sangat kuat. Ini menjawab daripada rumusan masalah yang disampaikan tadi Bapak Ibu. Saran bagi guru sekolah dasar bahasanya memenuhi kebutuhan guru itu memenuhi kebutuhan siswa di kelas maupun di luar kelas. Bentuk pedulian tidak hanya pada aspek penunjang prestasi akademik, tetapi juga non-akademik. Bagi lembaga tenaga pendidikan LPTK, caring merupakan atribut personal yang mendasar bagi guru dapat merupakan salah satu kebutuhan penting sebagai model, karena guru ini menjadi role model figur identitas, mana sebagai lembaga pengguna penilaian. Dinas Pendidikan dan bagi pelatih ini menjadikan sebuah instrumen yang bisa digunakan kemampuannya untuk melatih para guru. Ini bagian daripada sumber-sumber rujukan dari dalam maupun di luar negeri dari saudari Wahyu. Baik Bapak Ibu, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bisa nanti di komen pada menu komentar di bawah ini. Terima kasih. Dengan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.